lam yusibhul ma'u faqala irji fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. An Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhul ma'u faqala irji fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. An Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhul ma' faqala irji fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis yang ke-50 ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya beliau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan seorang laki-laki, salah satu daripada sahabat, yang telah melakukan wudu. Hanya saja wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhul ma. Hanya saja seorang laki-laki tadi yang telah melakukan wudu terlihat di tumit kakinya itu ada sedikit kulit yang tidak terkena basuhan air wudu. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada laki-laki tersebut, irji, kembalilah, maksudnya kembali ke tempat wudu, ya, untuk berwudu lagi. Fa ahsin wudu'aka, maka perbaikilah wudu kamu. Ini hadis yang ke-50 ini, yang mana isinya diantaranya ajaran Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa lain teguran, ya, teguran Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang berwudu tetapi dalam wudunya itu ada sebagian anggota wudu walaupun sedikit. Di sini diumpamakan dengan mislu dhufri, seukuran kuku. Jadi tidak begitu besar, walaupun sedikit. Kalau basuhan itu merupakan atau anggota yang tidak terkena basuhan itu adalah anggota wudu yang wajib dibasuh, maka walaupun sedikit wajib diulangi wudunya. Berarti wudunya tidak sah. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanya, tidak menanyakan kepada laki-laki tersebut apakah dia atau tadi anggota badan, anggota wudu yang tidak terbasuh itu sengaja tidak dibasuh atau tidak disengaja karena lupa, ya, ataupun tidak tahu bahwasanya yang namanya wudu itu harus basuhan anggota wudu itu harus merata ke seluruh anggota wudu. Di sini menunjukkan bahwasanya berarti tidak ada perbedaan antara orang yang tahu, maksudnya tahu akan kewajiban meratakan basuhan atas anggota wudu, dan antara orang yang tidak tahu, dan orang yang ingat dan orang yang lupa. Hukumnya sama. Dalam membasuh anggota wudu itu wajib meratakan basuhan ke seluruh anggota wudu tanpa terkecuali. Harus merata. Tidak ada sedikit pun yang boleh ditinggalkan sehingga tidak terkena basuhan air wudu. Jadi tidak ada istilah oh saya lupa, ya, oh saya tidak tahu. Nah, lupa tidak tahu dalam hal ini bukan merupakan sebuah uzur. Tetap kalaupun lupa tapi ketahuan
oleh orang, baik oleh dia sendiri dalam kemudian ataupun oleh orang lain ada yang mengingatkan, maka tetap dia diwajibkan mengulangi wudunya, dalam artian wudunya tersebut tidak sah. Itu arti secara umum. Dan arti ini maksud daripada hadis ini dipertegas lagi dalam riwayat lain, dalam sebuah hadis beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada seseorang yang wudunya tidak merata dalam membasuh anggota wudunya, beliau bersabda, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Maka celakalah bagi orang yang berwudu tetapi wudunya itu tidak, dalam berwudunya dia tidak meratakan basuhannya kepada tumitnya, maka tumit tersebut akan masuk neraka. Kok bisa seperti itu? Karena memang wudu itu kan syarat sahnya sholat. Berarti kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti bagiannya adalah masuk neraka. Itu maksudnya. Wailul lil aqabi minan nar, bahwa tumit yang tidak terbasuh itu, sebagian daripada tumit walaupun sekecil ukuran kuku besarnya, itu akan bisa menyebabkan seseorang bisa masuk neraka karena ibadahnya tidak sah. Nah ini makanya oleh karena itu ini hadis ini sangat penting sekali kita ambil pelajarannya. Kita harus berhati-hati dalam melaksanakan wudu. Tentu saja kita di sini yang hidup di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang airnya melimpah, alhamdulillah. Insya Allah kita tidak asalkan kita teliti, insya Allah kita tidak akan kesulitan untuk meratakan basuhan dalam wudu. Tetapi orang-orang yang hidup, saudara-saudara kita sama muslim yang hidup di luar sana, di daerah-daerah yang kekurangan air, jangankan untuk mandi, untuk minum pun susah, ini juga sama ya, hukumnya sama, wajib meratakan air, meratakan basuhan wudu tersebut kepada seluruh anggota wudu. Makanya kita perlu hati-hati, apalagi kalau dalam keadaan airnya sedikit ya. Perlu, makanya seperti sudah disebutkan dalam hadis-hadis terdahulu, di antara kesunahan yang menurut madhab Syafi'i dan wajib menurut madhab Maliki adalah mengusap atau menggosok anggota wudu. Jadi kita ketika membasuh itu tidak hanya sekedar ya menuangkan air kepada anggota, ya, menyiramkan air kepada anggota wudu, tetapi disunahkan juga dalam madhab Syafi'i, bahkan dalam madhab Maliki itu wajib disunahkan kita mengusap, menggosoknya, agar supaya dengan gosokan tersebut, dengan usapan tersebut, kita yakin bahwa seluruh anggota wudu kita terkena air wudu. Nah, seperti itu. Itu tentang makna secara umum daripada hadis yang ke-50 ini. Adapun hukum fikih yang digali oleh para ulama daripada hadis ini, di sini disebutkan ada 4 hukum yang diistimbat atau yang diambil oleh para ulama daripada hadis ini. Yang pertama yaitu hadis di sini menunjukkan bahwasanya bagi seseorang yang melakukan wudu itu wajib bagi dia meratakan basuhan wudu. Basuhan wudu. Dan di sini dalam wudu di sini, dalam hadis di sini yang disebutkan adalah
fi qadamihi, artinya dalam basuhan apa, dalam basuhan kaki. Karena yang namanya tumit termasuk bagian daripada kaki. Jadi dalam hadis ini merupakan sebuah nas bahwasanya dalam membasuh kaki itu wajib rata, wajib menyeluruh, meratakan basuhan ke seluruh kaki. Ini secara nas. Adapun selain kaki, ya selain kaki, tangan, wajah, ya, ini dikiaskan kepada kaki. Ya, kalau dalam membasuh kaki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwasanya harus meratakan basuhan kepada seluruh kaki yang wajib dibasuh, maka dikiaskan anggota wudu yang lain yang wajib dibasuh juga sama hukumnya dengan kaki, harus basuhannya harus merata ke seluruh anggota tersebut. Jadi kalau masalah wajibnya meratakan basuhan pada kaki ini, dalilnya adalah nas hadis ini, ya. Tetapi kalau yang lainnya adalah dalilnya kias kepada kaki yang kewajibannya disebutkan dalam hadis ini. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, para ulama mengambil hukum daripada hadis tersebut bahwasanya dalam berwudu ini seyogyanya seseorang melakukannya secara terus-menerus. Artinya dalam proses wudu dari mulai rukun yang pertama, atau kalau mulai dari sunnah mulai membasuh kedua tangan, ya, kedua telapak tangan, kemudian berkumur dan juga madmadah, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, ya, dan mengusap kepala, kemudian mengusap kedua telinga, dan kemudian membasuh kaki. Ini dianjurkan seperti yang di sini diisyaratkan dalam hadis ini, dianjurkan untuk dilaksanakan secara terus menerus, tidak dipisah, ya, tidak berhenti dulu, ya, tidak ada jedanya antara satu basuhan dengan basuhan yang lain. Itu yang kedua. Hukum di sini, hukum tolabul mualah atau dianjurkannya berterus-terus tanpa jeda dalam melakukan wudu itu, walaupun di sini dalam nas hadis, dalam redaksi hadis tidak ada yang secara nas menyebutkannya, ini diambil daripada sabda Rasulullah SAW atau perintah beliau kepada seorang sahabat tadi. Dalam sabda beliau, irji fa ahsin wudu'aka. Beliau memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudunya, ya, mengulangi wudunya, dan tidak memerintahkan untuk mengulangi basuhan kaki saja, ya, tidak memerintahkan untuk mengulangi basuhan kaki saja. Oleh karena itu para ulama, terutama Malikiyah, dalam mazhab Maliki, mualah ini adalah wajib berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini, mualah itu wajib. Jadi dalam mengerjakan wudu itu tidak boleh ada jeda, tidak boleh diputus-putus, harus terus-terusan. Oleh karena itu, ketika ada salah satu anggota wudu yang tertinggal, tidak dibasuh, ataupun basuhannya tidak merata,
walaupun itu pada anggota yang terakhir. Ini kan berarti basuhan kaki. Ya, basuhan kaki itu merupakan basuhan yang terakhir. Tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh mengulangi basuhan kaki, tapi menyuruh mengulangi wudu secara utuh, secara sempurna. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya berarti seyogianya kita dalam mengerjakan wudu itu harus continue, terus-terusan, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada pemisah antara basuhan satu dengan yang lain. Nah, tapi secara tafsil ini kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya mualah tersebut atau terus-menerus tersebut itu adalah merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu kalau misalkan seseorang wudu ketika sudah sampai basuhan wajah, misalkan dia ada keperluan, terus tinggalkan wudunya, kemudian balik lagi. Nah, kalau menurut ulama yang mewajibkan berarti dia harus mengulangi dari awal. Tetapi jumhur ulama, di antaranya madhab yang kita anut adalah madhab Syafi'i, itu mengatakan bahwasanya mualah itu sunnah hukumnya. Artinya seyogianya memang seperti itu, tetapi kalau dalam suatu ketika kita berwudu, kemudian ada suatu hal yang mengharuskan kita meninggalkan, memutus wudu, kemudian balik lagi, maka kita tidak wajib mengulanginya dari awal, tetapi kita meneruskan sesuai basuhan yang terakhir. Kalau berhentinya dari wajah, berarti setelah itu kita hanya wajib meneruskan membasuh tangan dan seterusnya. Itu tentang mualah. Yang ketiga, hukum yang diambil atau pelajaran yang diambil oleh para ulama dalam hadis ini adalah bahwasanya kewajiban bagi seseorang yang mengetahui kelalaian orang lain, ya, atau kesalahan orang lain dalam melakukan sebuah ibadah, ya, ini kewajiban dia, kalau memang dia seorang alim yang tahu hukum, ya, kewajiban dia adalah membenarkan, membetulkannya, tapi dengan sopan, santun, lemah, lembut. Seperti yang kita lihat dalam kisah ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membentaknya, tidak mencacinya, juga tidak kalau bahasa kita tidak mengolok-olokkan kamu itu bodoh, kamu itu tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau tidak mengatakan wudu kamu itu batal, wudu kamu itu tidak sah, tidak. Beliau hanya mengatakan ahsin, baguskanlah, ya, kerjakanlah lebih bagus lagi, ya. Tidak mencela, tidak mengolok apa yang dia kerjakan walaupun itu salah. Tentu saja salah harus kita kasih tahu itu salah dan ini yang benar, seperti itu, tapi dengan cara lemah lembut, dengan bahasa yang sopan. Yang selanjutnya, pelajaran yang diambil oleh para ulama daripada hadis di sini adalah bahwasanya dalam masalah ini, khusus dalam masalah ini dan juga beberapa masalah yang lain, ya, ini tidak ada perbedaan hukum antara orang yang tidak tahu, jahil, ya, orang yang tidak tahu hukumnya, bahwasanya dalam membasuh wudu itu, dalam basuhan wudu itu wajib merata, ataupun orang yang lupa. Ini tetap tidak lupa dan tidak tahuan ini bukan merupakan sebuah uzur yang membolehkan dia untuk tidak melakukan wudu secara baik. Oleh karena itu dalam hal ini kalau memang seseorang melakukan wudu, tetapi ternyata setelah berwudu dia terlihat oleh orang lain atau dia sendiri, misalkan setelah sholat, dia sendiri tahu bahwasanya ternyata, misalkan ketahuan, dalam hal ini ternyata ketika setelah sholat kok ngelihat dia kakinya itu kok kering,
kakinya kering artinya tidak dibasuh, ya, tidak dibasuh. Maka ini berarti dia walaupun tadi lupa dalam membasuhnya tadi lupa, ya, tidak lupa tidak dibasuh, ya, lupa tidak dibasuh, maka ini wajib dia mengulangi wudunya dan juga tentu saja sholatnya. Karena kalau wudu tidak sah, berarti sholatnya juga begitu juga, ya, tidak sah. Karena sholat tidak sah tanpa toharoh, bersuci, dan bersucinya jelas-jelas tidak sah. Dan ini hukum ini berlaku baik dia secara sengaja, ya, tidak membasuhnya, ataupun dia lupa tidak membasuhnya, ataupun dia itu tidak tahu bahwasanya misalkan tangan atau kaki itu wajib dibasuh, ataupun dia tidak tahu bahwasanya basuhan kaki itu harus merata, ya, harus merata, harus semuanya dibasuh sampai sampai ukuran atau batasan yang telah ditetapkan. Maka itu bukan sebuah udzur dalam kewajiban meratakan basuhan wudu. Oleh karena itu, apapun sebabnya, karena dia tidak tahu atau karena dia lupa, ya, ketika ketahuan bahwasanya wudunya itu tidak lengkap, tidak sempurna, ya, tidak terbasuh sebagian tangan, tidak terbasuh sebagian kaki atau sebagian wajah, maka tetap wajib mengulangi wudunya, ya, karena wudunya tidak sah. Itu diantaranya pelajaran-pelajaran atau hukum-hukum fikih yang diistinbat oleh para ulama daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sifatu wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-51, yaitu wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yagtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mudd wa yagtasilu bis sa' ila khamsati amdadin. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mudd wa yagtasilu bis sa' ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Hadis yang ke-51 ini juga masih diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu itu menggunakan air yang mana air itu banyaknya 1 mud. 1 mud itu kalau kita pakai ukuran kita, ya, ukuran yang kita tahu liter misalkan, itu kurang lebih insyaallah, ya, sebagaimana yang diterjemahkan oleh beberapa ulama, itu kurang lebih sekitar 600 mili, ya, 600 kurang lebih, ya lebih, tidak banyak, kurang pun tidak banyak. 600 mili itu ya seperti ini ukuran satu botol air minum, ya, seperti ini air minum MBS ukurannya 600 mili. Ya, botol ini standarnya 600 mili, kurang sedikit ataupun lebih sedikit. Itu seperti itu. Jadi itu ukuran air yang biasa digunakan untuk berwudu oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yagtasilu bis-sa' ila khamsati amdadin. Adapun dalam beliau bermandi, beliau mandinya itu menggunakan air sebanyak 1 sa'. Kalau sa' itu yang kita kenal yaitu ukuran zakat, ya. Zakat fitrah itu 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mud, ya, 4 mud atau kurang lebih ya sekitar 3 liter lah kurang lebih, ya, sekitar 3 liter air itu. Itu ukuran
mandinya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila khamsati amdadin, kalaupun lebih tidak banyak, yaitu sampai 5 mud. Jadi kalau satu sok itu 4 mud, berarti lebih 1 mud, berarti sekitar 3,5 liter. 3,5 liter kurang lebih, itulah ukuran air yang biasa digunakan oleh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beliau melakukan mandi. Nah, di sini hadis di sini maksudnya adalah menunjukkan atau menceritakan kepada kita, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua tindak tanduknya, pekerjaannya, perkataannya itu bahwasanya selalu menunjukkan atau mengajarkan sesuatu yang gampang bagi umatnya. Ya, sesuatu yang gampang. Artinya terutama gampang di sini maksudnya bagaimana? Ikan terutama kalau dalam daerah-daerah ya, kalau dalam daerah yang susah air itu sangat sangat berharga ya. Kita beli air 1 galon untuk kalau kita gunakan untuk mandi, kalau mandinya harus airnya banyak berarti hanya untuk 1 orang ya, ataupun ya bahkan tidak cukup mungkin. Kalau ukuran kita sekarang mandi itu bisa sampai 2 ember besar ya. Kalau 2 galon itu hanya kalau 1 galon hanya 20 liter ya. Kalau ini Kangjeng Nabi ini berapa ukurannya? Hanya sekitar 3 liter atau sampai 3,5 liter kan seperti itu. Ini sangat memudahkan, jadi tidak harus banyak bagi orang-orang yang memang misalkan dalam kekurangan air. Bahkan sebetulnya untuk kita pun yang hidup di lingkungan yang air melimpah luas, itu juga kita disarankan jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Itu seperti itu. Adapun pelajaran atau hukum fikih yang diambil oleh para ulama, istinbat oleh para ulama dalam hadis ini, pertama adalah dilarangnya israf. Larangan israf. Israf itu berlebihan. Ya. Karena yang namanya israf itu berlebihan itu dalam hal apapun itu dilarang, tidak baik. Ya. Begitu pula ini dalam hal berwudu. Bahkan disebutkan la tusrifil ma'a walau kunta binahrin jarin. Janganlah engkau berlebihan dalam menggunakan air walaupun ya kamu itu berada di pinggir atau di sungai yang mengalir. Karena memang menggunakan air secara berlebihan itu bertentangan dengan tadi yang kita barusan baca bahwasanya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan air itu sesuai kebutuhan. Kalau memang kita dalam berwudu itu cukup dengan sebotol aqua, maka hendaklah jangan lebih dari itu. Ya, hendaklah jangan lebih dari itu. Tetapi dalam hal ini ulama mengatakan bahwasanya tadi ukuran yang digunakan oleh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu dengan 1 mud, dalam mandi itu 4 mud ataupun 5 mud, ini adalah ukuran, bukan ukuran paten. Artinya bukan sebuah kewajiban bagi kita dalam berwudu harus menggunakan 1 mud saja, tidak boleh lebih dari itu. Bukan seperti itu. Ini hanya sebuah tuntunan bagi kita bahwasanya kita dalam berwudu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Bukan ditentukan harus 1 mud ataupun 4 mud atau 5 mud. Ini tuntunan yang diambil dari hadis ini agar kita jangan berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh lebih dalam berwudu dengan 1 mud. Kenapa? Karena tidak semuanya manusia itu kan tidak sama. Ada ukuran badannya, ada ukuran yang kecil, ada ukurannya besar.
kulitnya juga berbeda, ada kulit yang berminyak, ada yang kulit kering. Mungkin kalau kulit kering, ya, kalau kulit kering akan lebih itu menyerap air. Tapi kalau kulit berminyak, nah kan seperti itu. Oleh karena itu, para ulama memahami daripada hadis ini bahwasanya apa yang dituntunkan Rasulullah SAW dalam ukuran air wudhu ini bukan sebuah kewajiban, ya, tetapi ini tuntunan ini adalah agar kita jangan israf, jangan berlebihan. Adapun dalam ukuran ini, kalau memang cukup yang bisa menggunakan berwudu dengan satu botol saja, satu botol aqua, misalkan satu botol air minum, MBS apapun saja. Nah, ini silahkan. Tapi satu yang harus diingat, bahwa yang wajib itu adalah meratakan basuhan tersebut kepada seluruh anggota wudu. Kalau dengan satu botol air minum ini, misalkan 600 ml itu, bisa seseorang meratakan basuhan wudunya kepada seluruh anggota wudu, maka itu sudah cukup, jangan lebih dari itu. Tetapi kalau yang tidak bisa, maka yang wajib adalah meratakan basuhan baik dengan satu botol atau dua botol atau bahkan tiga botol pun. Nah, tiga botol pun tidak ada larangan. Kalau memang tidak cukup dengan dua botol, ya, dengan 1 liter misalkan, tidak cukup, tidak bisa meratakan basuhan, silahkan sampai basuhannya bisa merata kepada seluruh anggota wudu. Itu yang menjadi ukuran. Nah, adapun yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas di sini, ini adalah tuntunan dalam kita menggunakan air itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Bukan berarti harus sesuai dengan ukuran tadi. Ini diantara pelajaran atau hukum fikih yang diambil oleh para ulama dalam hadis yang ke-51, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-52 yang merupakan hadis terakhir dalam bab wudu. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadis yang ke-52 ini diriwayatkan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada daripada salah seorang daripada kamu yatawaddau yang melakukan wudu, fayusbigul wudu'a, kemudian dalam wudunya itu dia menyempurnakan wudunya dengan meratakan basuhan, tsumma yaqulu, kemudian dia berucap, berdoa, asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah
wahdahu, yang maha tunggal, maha satu, ya. Tidak ada Tuhan selainnya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan juga rasulnya Allah. Illa futihat, kecuali dibukakan, lahu baginya, abwabul jannah ats-tsamaniyah, pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, maka dia masuk dari salah satu pintu yang 8 itu sesuai yang dia inginkan. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi. Wa zada, dan ada tambahan dalam riwayat Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian daripada orang-orang yang selalu bertaubat, dan juga jadikanlah aku daripada sebagian orang-orang yang selalu melakukan thaharah, bersuci. Nah, inilah hadis yang ke-52, yang mana isinya hadis di sini merupakan ajaran tuntunan daripada Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita setelah berwudu itu seyogyanya membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan doa di sini setelah melakukan wudu, menjanjikan pahala yang sangat besar sekali. Dia bebas, diberi kebebasan dalam masuk surga, mau di pintu mana saja silahkan. Ya, ini janji Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat, ya, besar, karena kalau kita lihat amalan ini sangat enteng sekali. Bacaan ini tidak panjang, tidak rumit, dan juga tidak membutuhkan waktu, mungkin tidak sampai 2 menit kita membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Seperti itu. Ya, walaupun tentu saja biasanya sesuatu yang, ya, dianjurkan oleh agama itu, walaupun itu terlihat enteng, tapi dalam pelaksanaannya biasanya berat. Ya. Walaupun berat itu biasanya bukan berat untuk mengucapkan. Kadang-kadang banyak lupanya daripada ingatnya, kan seperti itu biasanya. Nah, adapun fikih atau pelajaran, ya, hukum fikih yang diambil oleh para ulama daripada hadis di sini, pertama adalah hadis di sini menerangkan tentang zikir yang langsung terwarid, langsung diajarkan oleh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan setelah wudu. Zikir tersebut diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, agar supaya kita mendapat ridha dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan juga zikir tersebut diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi sebab kita masuk surga. Bahkan bukan hanya masuk surga, ya, bukan hanya masuk surga sesuai yang kita inginkan, ya. Karena di situ disebutkan futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah wa yadkhulu fi ayyiha syaa. Masuk di salah satu, dengan melewati salah satu pintu itu sesuai yang dia inginkan. Itu yang pertama.
Yang kedua, sesuai redaksi hadis di sini disebutkan bahwasanya illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Berarti di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki apa? 8 pintu atau pintu yang 8. Tapi wallahu alam ini apa? Ala sabilil hasri, yani hanya 8 saja, atau mungkin di sini hanya disebutkan 8, itu masalah lain. Yang jelas dalam hadis di sini disebutkan bahwasanya surga ini memiliki 8 pintu, ya, 8 pintu. Dan di sini disebutkan illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Berarti di sini adalah menunjukkan bahwasanya hikmah daripada melakukan zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya hikmahnya sangat besar. Tentu saja, tetapi bagi orang yang mendawamkannya, ya, orang yang mendawamkannya. Nah, karena terkadang kita ini kalau lagi ingat ya ingat, kalau enggak ya enggak. Nah, ini yang perlu kita perbaiki itu dalam dawamnya. Ya, bisa saja mungkin karena sekarang kita barusan ngaji ini, ya ngaji hadis ini, mungkin ntar kalau kita berwudu insya Allah seperti itu. Tapi sehari kemudian atau seminggu kemudian atau sebulan kemudian biasanya sudah lupa lagi. Makanya oleh karena itu pentingnya kita selalu mengikuti pengajian, baik pengajian hadis, pengajian fikih atau pengajian tafsir, agar selalu kita itu selalu diingatkan, ya. Karena yang penting dalam beramal ini, baik dalam zikir ataupun apapun, yang lebih penting dari semuanya adalah dawam, harus selalu terus menerus. Itu. Yang selanjutnya, pelajaran atau hikmah yang diambil oleh para ulama daripada hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Rasulnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW atas pahala-pahala yang dijanjikan kepada orang-orang mukmin yang melakukan sebuah ibadah, ya, sebuah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pemberitahuan ini tentu saja, ya, pemberitahuan ini tentu saja hikmahnya agar supaya kita lebih giat lagi, ya, lebih giat lagi dalam melakukan ibadah tersebut. Kita kan biasanya terutama kita, ya, tentu saja kalau sahabat lain lagi, kalau mereka para imam, para ulama, para sholihin beda lagi. Tapi kalau kita biasanya kan, ya, jangankan seperti ibadah wudu dan lain sebagainya. Kita zikir aja, kalau misalnya kita minta ijazah sama kiai, ya, sama ustadz, kan harus tahu faedahnya. Nah, kalau kita kasih zikir sama yai, kamu amalkan zikir ini, masih tanya, kira-kira faedahnya apa yai? Apakah gampangkan rizki? Apa gampangkan jodoh? Kan seperti itu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam atas pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan ibadah tertentu, agar supaya lebih tertarik, ya, para umatnya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tertarik, lebih rajin lagi, ya, lebih giat lagi, lebih mantap lagi dalam melakukan ibadah tersebut. Dan yang keempat, pelajaran yang keempat, yang terakhir yang diambil oleh para ulama dalam hadis tersebut adalah seyogyanya bagi kita seorang muslim, ya, seorang mukmin harus selalu menjaga, memperhatikan atas kesucian zahir dan batin. Karena Rasulullah SAW sebelum hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar tadi,
sebelumnya telah mengajarkan kita tata cara berwudu, yaitu dengan membasuh anggota wudu yang 4. Dan basuhan tersebut tentu saja mensucikan anggota zahir. Dan setelah selesai beliau mengajarkan kepada para sahabat dan tentu saja kepada kita tentang mensucikan anggota zahir, kemudian beliau menutupnya bahwasanya barang siapa telah melakukan yang aku ajarkan tadi, ya, seakan-akan seperti itu, melakukan yang aku ajarkan tadi dengan melakukan wudu yang sempurna, yang basuhannya merata ke seluruh anggota wudu, kemudian setelah itu membaca doa ini, maka tadi basuhan tadi mensucikan zahirnya, dan doa yang aku ajarkan ini itu mensucikan batin. Ya, seperti doa yang terkandung di sini kan, waj'alni minal mutatahhirin, ya. Ini doa ini agar kita, toharoh kita bukan sebatas toharoh zahir, tapi toharoh kesucian tersebut nembus, ya, sampai ke batin kita ikut disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah beberapa pelajaran, beberapa hukum fikih dan hikmah yang diambil oleh para ulama daripada hadis tersebut. Dan ini pembahasan terakhir dalam bab wudu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita kaji selama ini tentang wudu, ya, menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu, ya, bisa mengamalkan apa yang kita ketahui, dan selalu mengikuti tuntunan-tuntunan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.